sangat nggak senang sama politik identitas memang. Karena gini, minoritas terkecil itu yang namanya manusia. Kalau kamu tidak bisa menghargai minoritas terkecil, jangan ngomong kamu bela minoritas. Jadi yang paling dihargai adalah minoritas terkecil yang namanya manusia. Jadi kita berkumpul itu sebagai entitas manusia. Brang, semua yang kita bicarakan tadi sebenarnya adalah eskalasi dari tradisi Ma'iyah kita bersama ya Brang ya. Jadi kita diskusi. Nah sekarang saya ingin menatap diri kita, menatap Ma'iyah, menatap komunitas kita dan seterusnya. Seluruh yang kita pikirkan tadi itu kan skalanya bukan skala daerah, pemikiran nasional, tapi kan ini umat manusia semuanya. Jadi apakah Sabrang berpendapat bahwa seluruh eksplorasi ijtihad atau perenungan-perenungan Ma'iyah yang kita ekspresikan tadi itu kira-kira rentang fungsinya itu per manusia atau per bangsa, per masyarakat atau umat manusia, Bang? Semua yang kita omongkan selama ini. Menurut saya definisi Ma'iyah sebagai klaster kelompok, saya merasa lebih tepat bahwa Ma'iyah adalah sebagai klaster spirit. Bagaimana memperlakukan maksud saya rentang paham. Keberlakuan nilainya. Iya paham, saya paham. Arahnya ke situ nanti. Ini sebagai klaster spirit sehingga kesadaran dirinya ketika berkumpul bukanlah kesadaran kelompok. Itu sangat krusial, sangat fundamental itu. Karena kalau kesadaran kelompok gunanya maksimal pada kelompoknya. Kalau kesadaran berkumpulnya adalah kesadaran manusia, maka dia punya potensi untuk berguna untuk seluruh umat manusia. Sehingga saya tidak setuju. Karena itu ada beberapa ranjau ya Bang di hadapan Ma'iyah ini. Misalnya gue mengatakan kalau kesadarannya kelompok, maka dia akan menginstitusionalisasi menjadi sebuah kelompok. Kalau dalam agamanya bisa menjadi sebuah madhab. Nah, kita kan menurut Sabrang kan Ma'iyah kan bukan madhab toh, artinya bukan ormas apalagi gitu ya. Yang formal maupun informal saya nggak setuju bahwa Ma'iyah dikotakkan menjadi sebuah kelompok manusia yang punya identitas Ma'iyah. Saya sangat nggak senang sama politik identitas memang. Karena gini, minoritas terkecil itu yang namanya manusia. Kalau kamu tidak bisa menghargai minoritas terkecil, jangan ngomong kamu bela minoritas. Jadi yang paling dihargai adalah minoritas terkecil yang namanya manusia. Jadi kita berkumpul itu sebagai entitas manusia. Sehingga apapun yang kita bicarakan potensinya bisa ke semua manusia. Tapi semua ormas, semua parpol, semua madhab juga mengaku membela manusia, Bang. Balik identitas dirinya. Kalau identitas dirinya sudah digantungkan kepada klaster yang yang kumpulan manusia, berarti dia ada yang non manusia. Iya. Karena kalau identitas dirinya adalah yang terkecil yaitu manusia. Jadi mau yang non manusia, kalau identitas kan aku dan bukan aku. Kalau akunya kelompok A, berarti yang bukan kelompok A itu bukan aku. Yang aku adalah yang kelompok A. Kalau identitas dirinya adalah manusia, yang aku adalah manusia, yang bukan aku adalah non manusia. Ya. Berarti ya hewan, ya tumbuhan dan seterusnya. Ya. Itu disambung sama tanggung jawab khalifah, jadinya ya beres, tetepan aman. Tapi akunya, klasternya terkecil adalah minoritas terkecil yaitu ya manusia. Ya. Nah ini satu keberangkatan berpikir yang sangat universal dan sangat mudah sebenarnya Bang ya. Karena gini Bang, kan tradisi yang berlangsung di seluruh dunia kan tidak gitu Bang. Tidak ada yang berpikir bahwa minoritas terkecil adalah manusia. Kan seluruhnya berpikir institusional. Jadi bahkan Sabrang pernah saya dengar punya pemahaman level-level. Jadi misalnya ada level deklaratif, terus ada level apa mana Bang? Kumulatif, serial, paralel. Oke, ya serial paralel. Jadi misalnya gini, sekarang umat Islam Indonesia berjumlah 80% naik turun dari penduduk Indonesia itu kan atas dasar rumus deklarasi ya. Artinya orang bersyahadat, orang berKTP Islam, mungkin sampai tingkat orang bersolat Jumat, orang sholat 5 waktu, tapi kan tetap itu identitas. Nah,
ada nggak saran kalau kita mengukurnya secara kumulatif mungkin agak berbeda, kan di situ ada faktor akhlakul karimah, nyuri apa tidak mencuri, atau korupsi apa tidak, itu kan juga menentukan Islam tidaknya seseorang. Selama ini kan belum, kita hanya deklaratif. Pokoknya asal orang KTP-nya Islam dan resmi terdaftar sebagai orang Islam, meskipun dia maling, meskipun dia korupsi, meskipun dia menipu, meskipun dia berbuat jahat kayak apapun, tetap dianggap Islam. Padahal kan kalau secara kumulatif kan tidak. Nah itu nama iya kan harus waspada terhadap ini, Bang. Bahwa Islammu itu bukan pernyataanmu, Islammu itu bukan syahadatmu, Islammu adalah akhlakmu, akidahmu. Jadi bahkan saya sampai berpikir gini, kalau orang cemas kepada rizki sehingga sampai nyolong, sampai korupsi, itu kan sudah kufur kepada pernyataan Allah bahwa Allah itu menjamin penghidupan semua makhluk melata di muka bumi, sekecil apapun dijamin oleh Allah. Jadi begitu kita cemas kepada rizki kita, begitu kita melakukan pencurian, pemalingan segala macam hanya karena kita tidak percaya kepada firman Allah yang menjamin itu, kan berarti kita sudah gampangannya sudah kafir gitu loh, Bang. Pada level pemikiran seperti itu ya, bahwa terus semakin halus, semakin mampu berpikir semakin jadi halus. Umat Islam seluruh Indonesia dan dunia ini kan pada level atau kriteria deklaratif yang gitu, tidak pada kriteria kumulatif itu, Bang. Kalau misalnya administratif formal, sama seperti kebutuhan dogma dan istihad berpikir itu tadi. Kenapa kelompok itu jadi menjamur? Kenapa ideologi itu menjadi penting menjamur? ya. Karena itu adalah jembatan. Itu low resolution konsep yang resolusi rendah. Karena hanya resolusi rendah yang bisa ditangkap oleh sebagian banyak manusia. Karena kalau resolusi tinggi, hanya sebagian kecil manusia yang bisa menangkapnya. Jadi diperlukan jembatan-jembatan deklaratif, resolusi rendah, agar semakin banyak yang bisa terlibat. Kan gitu. Jadi deklaratif sekarang itu mungkin untuk orang yang bisa berpikir itu tidak akurat-akurat amat sih, tidak akurat. Tapi itu juga untuk dari sudut agar paling enggak ada heuristik, memudahkan heuristik parameter itu ya walaupun parameternya tidak akurat banget ya lumayan lah bangane enggak ono. Kita faktanya di manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu punya gradasi bakat, gradasi ketinggian, gradasi tingginya berapa, beratnya berapa, bakatnya pinter, bakatnya bodoh, bakat nyanyi, bakat nari, itu bermacam-macam kompleksitas. Kalau kita mau bikin kategori itu multivariat banget itu. Kategori apa? Makanya diperlukan konsep yang resolusi rendah agar sebanyak mungkin bisa masuk. Nah itu sebenarnya yang nabrak Ma'iyah, Bang. Jadi kita itu diharapkan, kan kalau resolusi terendah kan kudeta, agak lebih tinggi revolusi, agak lebih tinggi perubahan-perubahan yang sifatnya struktural, sistemik gitu ya. Kemudian lebih tinggi lagi ada resolusi perubahan manusianya, perubahan akidahnya, perubahan cara berpikirnya, akhlaknya, moralnya, budayanya dan seterusnya gitu ya. Nah, kita kan harus menghindar, Ma'iyah kan harus menghindarkan diri dari, mohon maaf, meskipun diperlukan kemudahan untuk semua manusia yang beresolusi rendah, tapi kan kita tidak akan terjebak untuk melakukan suatu gerakan dengan resolusi rendah seperti kudeta atau revolusi gitu. Mungkin bahasanya gini, kita mengaknowledge, mengakui kebutuhan bermacam resolusi. Dan Ma'iyah memutuskan untuk bermain dalam tanda petik pada resolusi yang agak detail nih. Karena itu pilihan bebas, orang mau main resolusi rendah monggo, kita merasa resolusi rendah kita butuh resolusi lebih tinggi loh ini. Karena available informasinya sudah sangat banyak. Jadi misalnya perubahan reformasi 1998 itu kan orang memahaminya dengan resolusi rendah ya. Terus mereka juga berharap itu bisa terulang lagi atau kita dituntut-tuntut untuk melakukan hal yang sama lagi. Tapi kan saya tidak akan pernah mau karena saya membutuhkan resolusi agak lebih tinggi karena itu yang agak lebih bisa menjamin masa depan. Karena kalau terbukti kalau 98 kan reformasi yang berlaku kan kemudian menjadikan keadaan lebih buruk gitu.
karena resolusinya adalah turunnya Soeharto, itu sangat rendah gitu. Jadi sekarang kan bukan soal presidennya siapa, tapi ada hitungan-hitungannya lebih tinggi, ada yang lebih software dan seterusnya gitu ya. Dari dalam maupun dari luar Ma'iyah kan selalu ada desakan tuntutan. Saran Sabrang terhadap Ma'iyah itu apa? Saya dari dulu kalau mau pakai teori transformasi, kita kan pakai tadi konsep itu tadi, becoming. Kita pengen Indonesia seperti apa sih? Tidak berkonsentrasi pada adalah. Nah, adalah yang dikomplainkan sangat banyak lah, yang disalah-salahkan ini sangat banyak. Tapi konsentrasi pada becoming. Pengennya gini, gimana sih jalan menuju ke sana? Nah, itu kan ada beberapa level langkah juga. Kalau yang kita pernah ngomongkan di video-video sebelumnya ada misalnya ada 4 langkah: emergence, coalescence, bureaucratic recession, decline. Itu bagaimana sebuah tema bisa masuk ke mainstream yang diobrolkan oleh yang difaktorkan oleh society. Dimulai dari emergence. Emergence adalah kemampuan sambat sih. Karena sambat itu tidak mudah. Orang kalau setiap hari nggak pakai baju, dia nggak masalah nggak pakai baju, nggak lihat bahwa itu problem. Karena itu kan emergence itu kemampuan untuk sambat dhisik. Iya, orangnya ono sing salah loh nih. Walaupun belum bisa mendefinisikan nih. Karena itu juga butuh tingkat pemahaman tertentu untuk bisa sambat. Belum matengnya emergence tapi sudah disolusikan secara pragmatis tadi, Brang. Saya tidak menyebut rendah deh, pragmatis dan kualitatif gitu aja deh. Kan sehebat-hebatnya ideas, sehebat-hebatnya konsep, ini kan faktanya adalah Indonesia terdiri dari 271 juta manusia. 10 orang punya konsep yang luar biasa. Kalau yang lain tidak bisa mengetahui bahwa konsep itu pantas untuk didukung, itu juga nggak berjalan juga konsep itu. Makanya kalau saya melihat Ma'iyah adalah bekerja pada level emergence, di mana terjadi diskusi bahwa tidak ada, kalau konklusinya apa pada pergerakan, diajari ngecap manis dulu, diajari ngecap asin dulu, kita belajar ngecap pedes dulu, mencicipi, agar bisa merasakan dulu, agar baru kita mau ngomong nih, nasi goreng yang enak itu asinnya seberapa, manisnya seberapa, pedesnya seberapa. Jadi kalau kita tidak bisa ada ketahanan dan kesabaran untuk sinau bareng ya, Brang ya. Sinau bareng tidak terus terburu-buru atau bersegera untuk cari solusi yang gini juga. Karena Ma'iyah ngomong tentang manusia, tanggung jawab dan bermain di situ untuk ke arah berikutnya itu bukan lagi tanggung jawab Ma'iyah. Mau ngomong kasar nih, kita bareng-bareng kabeh kok koyo dhewe malaikat bereske semua masalah tak Indonesia. Sekelompok manapun nggak bisa. Kita harus semua kolaborasi pada area yang berbeda. Bahwa area Ma'iyah adalah membangunkan emergence. Jadi Ma'iyah bukan kelompok non NU atau non Muhammadiyah, non PDIP, bukan begitu. Bahkan Ma'iyah adalah satu kesadaran bahwa kita ini semua sebangsa, sesama manusia, kan begitu kan, Dan cara berangkatnya kan. Dan gini juga. Bukan Ma'iyah nunggu waktu terus nanti bergerak menjadi apa. Karena ini bukan dari kelompok nih. Ini kita emergency nih, muncul kegerahan. Nanti di antara 1.000 orang yang punya komplain ini akan ada sekitar 100-200 orang, 10% yang kita ngomongkan kemarin, 20%. 100-200 orang yang tidak hanya komplain, tapi bisa memformulasikan problemnya gini loh Jani, musuhnya gini, halangannya gini, yang harus dilakukan gini. Nah itu kemudian bergerak di area yang mau pakai kendaraan partai politik, mau pakai kendaraan ormas yang lain, mau pakai nama-nama yang lain, monggo. Karena itu kendaraan berikutnya untuk membawa kalau gini, Brang, makanya kan karena Ma'iyah seperti itu ya, seperti yang saya bilang. Jadi orang mengatakan, merumuskan bahwa Ma'iyah itu berjalan jangka sangat panjang, bukan hanya jangka panjang. Itu karena mengukurnya kan dari jangka pendek, gitu, Brang. Jadi misalnya kan orang rata-rata kan berpikirnya seperti itu, terutama netizen ya, terutama para pengguna media-media sekarang ini kan itu. Misalnya ada Ustadz Abu Bakar Basir datang ke kita, terus kemarin ada Ustadz Abdul Somad datang ke kita, itu kan mereka langsung meresponnya secara resolusi pragmatis itu. Ada apa ya, merundingkan apa ya, mau revolusi apa ya, mau merubah apa, kan begitu. Jadi mereka semua berpikirnya emergent mereka itu, Bro. Makanya Ma'iyah pengen membawa saya tahu orang sesimpel kuwi loh. Tapi memang orang hanya bisa berpendapat melalui
sesuai dengan modal yang mereka miliki, nggak bisa lebih memang. Yang dia alami adalah semua adalah pergerakan politik. Dia ngelihat apapun sebagai pergerakan politik. Sebenarnya Ma'iyah lebih besar pada melebarkan manusianya nih loh. Ayo kita ngobrol bareng-bareng, kita sinau bareng, dunia ki macam-macam loh. Gampangannya Ma'iyah itu ngurusi manusia. Gitu bayang ada yang muslim, ada yang tidak, monggo gitu ya. Tapi dia mengurusi entitas yang namanya manusia. Jadi betul, Ma'iyah itu pengen nih manusianya. Jadi tidak make sense kalau kemudian manusianya dikelompokkan jadi sebuah kelompok yang namanya Ma'iyah. Wong Ma'iyah itu sebuah spirit. Yo, kita sinau bareng sebagai manusia. Terus kemudian kalau kamu mau memperjuangkan sesuatu berdasarkan pengetahuanmu, sinau bareng. Pengen memperjuangkan hak pekerja misalnya, hak petani misalnya. Kemudian kamu masuk pada sebuah organisasi masyarakat yang memperjuangkan petani. Enggak masalah. Itu enggak masalah, dan itu memang langkah berikutnya yang baik untuk society. Masuk parpol enggak masalah, tapi spirit dasarnya tetap itu. Spirit dasarnya adalah ayo kebaikan bersama manusia gitu. Jadi berpikir sebagai identitas manusia dan kosmosnya. Kadang-kadang misalnya orang Islam Bang ya, kaum muslimin ya, umat Islam ya, kadang-kadang enggak paham. Loh, kenapa manusia? Kenapa enggak umat Islam? Loh, manusia bukan umat. Gitu. Bukan muslim, manusia. Nah, manusia ini yang ciptaan Allah. Ya. Allah tidak menciptakan muslim, Allah menciptakan manusia. Dan itu adalah pemahaman dasar Islam sebenarnya. Makanya Al-Quran disebut hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia. Bukan untuk ulama, bukan untuk muslim, bukan untuk siapapun, tapi untuk mana. Ini kan kadang-kadang sangat suka dipahami oleh teman-teman Islam sendiri. Seolah-olah kita jadinya humanis, kita tidak muslim kan gitu. Jadi karena pemahamannya pada level yang memang yang akan bias terhadap itu. Jadi konsentrasi kepada minoritas terkecil yang namanya manusia. Nah, manusia ini jangan lupa ngelihatnya ini ciptaan Allah. Nah, kemudian ada yang diislamkan, ada yang tidak, ada yang kesana kesini, ada yang bersifat begini begitu, dan seterusnya. Tapi yang kita urus manusianya, bukan muslimnya. Meskipun muslim otomatis menjadi bagian dari urusan manusia gitu. Jadi kalau saya melihat misalnya kenapa ini tidak make sense dijadikan sebuah kelompok, karena kelompok itu basicnya adalah hierarki vertikal. Itu kan organisme horizontal, web bukan tree. Jadi bukan Ma'iyah sebagai kelompok ngurusi manusia, tapi kegiatan manusia dan manusia yang lain berinteraksi untuk saling menjaga. Itu disebut Ma'iyah. Spirit yang sekarang di ikonografi menjadi Ma'iyah itu loh. Nggak pakai nama Ma'iyah juga nggak masalah juga. Tapi yang pengen kita bawa Ma'iyah itu kan cuman sisi deklaratifnya. Sisi deklaratifnya. Iya, tapi kan substansinya kan adalah bahwa Anda belajar bersama untuk memperbaiki manusia kita, kemanusiaan kita sesuai dengan yang Allah ciptakan. Karena kalau ngomong manusia langsung Allah, karena Allah yang menciptakan manusia. Jadi dan itu juga tidak berarti kita non Islam, tidak berarti kita melanggar Muslim. Ini justru gini. Bukan sebuah kontrol, bukan sebuah atasan mengontrol manusianya, tapi manusia saling kontrol, saling memberi masukan dan sinau bareng di antaranya. Itu kita menghargai divinity. Kita menghargai kesucian di mana semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Satu kalau dari sudut pandang agama. Dari sudut pandang modern, itu sebenar-benarnya demokrasi. Demokrasi kan kita saling bersama gitu. Bukan hanya satu orang nih. Walaupun kita paham juga kebutuhan teknisnya bahwa harus satu orang yang naik nih. Tapi satu orang naik itu juga harus kualitas terbaik dari segini banyak. Jadi yang paling bisa sebenarnya Ma'iyah itu infrastruktur demokrasi yang sejauh ini paling tepat kan gitu. Karena mengolah manusianya ya. Saya bisa disambungkan segitulah. Oke. Tapi itu kan bisa dianggap kesombongan atau klaim atau segala macam. Makanya saya nggak senang pakai kata paling tepat itu tadi. Itu salah satu hipotesis kita melihat dari perjalanan ini. Hipotesis kita adalah mencoba mengimplementasikan demokrasi, yaitu semua orang sama rasa sama rata, tapi pada level pengetahuan, saling sinau, saling kontrol, saling bercermin satu sama lain. Kan? Jadi sudah semakin jelas ya. Itu hipotesis, bukan sudah berani klaim namanya arus atau energi atau sinyal Ma'iyah itu gitu ya. Jadi bukan klaim yang paling tepat juga. Ini hipotesis. Itu salah satu hipotesis kita. Salah satu ijtihad kita. Betul. Sekarang gini Bang, Ma'iyah ini punya mbah, Bang. Sing kebetulan bapakmu dewe kan gitu. Nah,
Sekarang bagaimana kowe melihat posisi dan seharusnya fungsi Mbah di tengah energi Ma'iyah tadi itu gitu loh. Saranmu apa? Kritikmu apa? Naturalnya selalu begini. Nggak usah 1000 orang ya. Ada 5 orang kumpul aja. Nanti otomatis ada satu yang diikutin kok. Untuk urusan mancing ikut si A, urusan main ke pasar si B yang paling paham. Itu kan otomatis. Pasti otomatis muncul. Ya karena manusianya memang berbeda-beda, makanya pasti akan secara natural Pareto tadi akan muncul. Kalau saya melihat contoh Kanjeng Nabi, ketika Nabi dijadikan panutan oleh yang lain, salah satu komponennya juga adalah Nabi menjadi embodiment of Al-Quran sebagai sesuatu yang diikuti bersama, tapi personifikasinya adalah Nabi. Jadi menurut saya nek cara Jawane Nabi Quran mlaku. Kan jadi dia bisa menjadi refleksi terhadap sumber informasi yang lain, terhadap informasi tertulis nih. Jadi menurutku kalau dalam sebuah kelompok ada yang muncul, dia otomatis akan menjadi refleksi yang lain. Ini titik paling berat yang disanggah adalah orang ini. Karena sekarang dia jadi refleksi saya ingin yang jadi lain. bapak yang Ma'iyah dan demokratis ya. Nek kowe sing banget ora setuju karo aku iki apa? Dalam konteks Ma'iyah tadi. Sing setuju apa, sing kok dorong apa, sing kok sarankan apa, sing kok kritik apa? Sing tak dorong, sing pengen tak lebih dorong itu adalah bau inclusiveness dan kerendah hatian. Itu dua poin penting menurut saya. Inclusiveness kan menarik dari konsep Islam adalah rahmatan lil alamin, jadi kudu ngerangkul kabeh sehingga tidak memposisikan diri sebagai salah satu versi dari yang lain, bukan Ma'iyah versus NU atau Ma'iyah, enggak, kita inklusif. Dan inclusiveness itu tidak harus nama Ma'iyah naik, enggak penting juga, karena yang penting adalah output manusianya. Itu inclusiveness itu nomor 1, nomor 2 adalah tidak unggul-unggul juga karena kita tidak bertanding. Enggak bertanding. Yang unggul adalah manusianya yang entah di mana lewat di mana nanti. Karena kita ngurusin tanah, ngurusin keloso, enggak jadi imam masjid. Kita bersih-bersih masjid, gelar ke keloso, wes monggo sing kualitas terbaik dari kita monggo jadi imam. Pengennya kan gitu mimpinya. Jadi inclusiveness itu menurut saya sangat penting. Nomor 2 adalah kerendahan hatian karena kesadaran bahwa rahmatan lil alamin yang kita adopsi itu kita sendiri tidak seperti Kanjeng Nabi yang mengetahui rentang ruang maupun rentang waktu. Jadi selalu ngomong bahwa ini ijtihad terbaik kita. Kita nggak ngomong bahwa ini pasti yang terbaik karena kita bukan Nabi. Nek Nabi ngomong iso ngomong iki yang terbaik karena langsung suka Gusti Allah. Kalau kita kan KW, informasinya kan KW nih. Dari yang kita sinau bareng, hipotesis terbaik menurut kita ini kok. Bisa jadi nanti ada hipotesis lebih baik lagi muncul dari diskusi bareng, dari sinau bareng, dan itu kita no problem juga, seneng-seneng wae karena yang penting arahnya adalah transformasi becoming society yang inklusif dan menjadi jadi dari seluruh yang saya tanyakan dan dijawab oleh Sabrang itu saya menemukan bahwa Sabrang sudah melakukan dan memenuhi semua yang dianjurkan oleh Islam ya, misalnya amar ma'rufnya sudah, jadi mendorong sesuatu yang terbaik misalnya inklusivitas tadi, terus nahi mungkarnya sudah, karena Sabrang itu pengontrol, saya pengontrol Ma'iyah dan seterusnya ya. Jadi sudah dakwah khairnya sudah, jadi Sabrang sudah menjelaskan begitu luas semesta nilai dan faktanya umat manusia dan seterusnya. Maka dengan ini saya resmikan bahwa saya mengakui Sabrang sebagai anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.